Ya, ya. Tes. Ya. Bapak Ibu Saudara, semua kita diberkati Tuhan, amin. Ya, haleluya. Kita ganti mic Bapak Ibu Saudara, tapi tenang ya. Mic-mic yang kita uji coba, mic-mic yang tidak mahal Bapak Ibu Saudara ya. Ini bocoran. Ya, kita pengen gereja kita tambah maju ya. Firman Tuhan bisa disampaikan dengan lebih baik ya. Sehingga ya Bapak Ibu Saudara, jemaat semakin bertumbuh di dalam pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus dan di dalam kasih-Nya. Amin. Ya. Saya ingin berapa banyak yang percaya bahwa kita semua hari ini dalam keadaan tubuh yang sehat, semua sakit penyakit kita sudah sembuh dan kita percaya kita semua orang diberkati, angkat tangannya. Haleluya. Kita berikan sekali lagi tepuk tangan yang meriah buat Tuhan. Nah, Bapak Ibu Saudara, mulai bulan Juni sampai seterusnya ya, pengurus gereja pengen jemaat ini saling menyapa, saling menegur dalam arti maksudnya menyapa ya, mendoakan. eh, Setiap hari Minggu bisa menjadi hari di mana jemaat bisa berfellowship, tidak hanya beribadah Bapak Ibu Saudara ya, sehingga kita menyediakan tea time, ada teh, ada kopi, ada air putih dan juga ada snack yang berganti setiap minggu. Disediakan sejak awal ibadah. Jadi Bapak Ibu Saudara yang datang kegasian, enggak usah bingung ya. Di sini Anda bisa menikmati snack terlebih dahulu, Anda bisa menunggu jemaat yang lain, saling menyambut, saling menyapa, siapa tahu kita bisa saling mendoakan. Amin. Ya. Bahkan nanti sepulang dari tempat ini Bapak Ibu Saudara mungkin enggak harus pulang kalau yang belum ada acara, tapi bisa saling menyapa dan saling menikmati berkat Tuhan. Ya. Dan juga Bapak Ibu Saudara, sementara kita beribadah, tea time tetap dibuka. Untuk siapa Bapak Ibu? Untuk orang-orang di sekitar gereja yang lewat ya, kita menyediakan teh, kopi, makanan. Saya udah pesen sama yang jaga kendaraan ya. Sapa mereka, kalau mereka mau buatin teh, buatin kopi, kita mau jadi berkat. Amin, saudaraku. Ya, gereja ini tahun ini akan menginjak di usia yang ke-20 tahun ya. Sehingga saya percaya di usia 20 tahun ini sudah sepantasnya kita belajar untuk menjadi berkat, bukan hanya bagi jemaat, tapi juga bagi orang-orang di luar gereja ini. Amin, saudaraku. Ya, karena untuk itulah kita dipanggil, kita diberkati untuk menjadi berkat. Amin, saudaraku. Haleluya. Nah, Bapak Ibu Saudara, waktu kami hamba-hamba Tuhan ini mempersiapkan materi-materi, tema-tema sepanjang tahun, setiap bulannya. Nah, kita diingatkan ada satu bagian di dalam firman Tuhan yang sangat penting, yaitu kitab Roma pasal yang ke-8. Nah, waktu itu Bapak Ibu Saudara ada dorongan yang sangat kuat bahwa Roma 8 ini mesti dikupas tuntas bagi semua jemaat. Nah, ketika saya membaca Bapak Ibu Saudara Roma pasal 8 dari ayat yang pertama, saya melihat bahwa keseluruhan dari Alkitab kita Bapak Ibu Saudara, rangkaian-rangkaian apa yang Tuhan kerjakan bagi umat-umat Tuhan dari Kejadian sampai Wahyu, itu terangkum di dalam kitab Roma pasal yang ke-8. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara baca Roma pasal 8 ayat pertama sampai yang terakhir, kita akan tahu secara keseluruhan apa sih yang Tuhan sedang kerjakan dalam kehidupan kita orang-orang yang percaya. Amin. Ya. Jadi sepanjang bulan ini Bapak Ibu Saudara mulai minggu pertama sampai minggu yang keempat, semua hamba-hamba Tuhan akan menyampaikan kitab Roma pasal 8. Saya menyebut bulan Juni adalah bulan The Big Eight ya, bulan Roma 8. Kita akan melihat bagaimana Roma pasal 8 ini akan dikupas secara detail bagi semua jemaat di tempat ini. Nah, Bapak Ibu Saudara, tema minggu ini adalah tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Katakan sama-sama 2, 3. Tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Bapak Ibu Saudara, artinya di luar Kristus berarti ada penghukuman. Amin. Ya, karena Alkitab memberitahukan di bawah kolong langit ini tidak ada tempat di mana kita ini bisa bebas dari penghukuman. Hanya ada satu tempat, yaitu di dalam Kristus. Katakan di dalam Kristus Bapak Ibu Saudara. Ya. Ketika kita di dalam Kristus, maka Alkitab berkata kita tidak lagi mengalami penghukuman. Ya. Nah,
kita akan melihat Bapak Ibu Saudara apa yang menjadi pesan Tuhan melalui tema khotbah hari ini, yaitu tidak ada penghukuman di dalam Kristus. Saya selalu ingatkan setiap kali awal khotbah bahwa inilah yang Bapak Ibu Saudara perlu pahami. Inilah spiritual journey jemaat JKI Puri Marina, Bapak Ibu Saudara. Perjalanan rohani kita jemaat JKI Puri Marina. Ya, jadi jemaat Bapak Ibu yang baru pertama kali beribadah bersama kami, ya, Anda bisa lihat step by step pertumbuhan rohani kita, Bapak Ibu Saudara. Yang pertama kita mesti sadar bahwa kita ini diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Bukan yang lain. Usaha kita tidak mengambil porsi sedikit pun Bapak Ibu Saudara untuk bisa menyelamatkan kita. Jadi kalau Bapak Ibu Saudara berada di tempat ini, kita akan terus diingatkan bahwa kita hanya bisa diselamatkan oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Katakan, aku diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Jadi saya berdoa tidak ada lagi jemaat di tempat ini yang ngoyo untuk bagaimana caranya hidupnya dipulihkan, bagaimana caranya hutang-hutangnya dilunaskan, Bapak Ibu Saudara. Ya, saya berdoa tidak ada lagi jemaat di tempat ini yang bergumul begitu keras, bekerja begitu rupa supaya hidupnya menjadi lebih baik. Tetapi saya berdoa juga Bapak Ibu Saudara semakin minggu semakin setia beribadah karena kita tahu bahwa kita diselamatkan hanya oleh kasih Tuhan. Amin saudaraku. Sehingga bukan bekerja lebih banyak, bukan berusaha lebih keras, tapi beribadah lebih banyak. Yang percaya berikan tepuk tangan. Amin ya. Beritahu kiri kananmu, katakan ibadah lebih banyak ya, lebih sering. Ya, Bapak Ibu Saudara ya. Bukan kerjanya yang dinteng-tengke Bapak Ibu Saudara, tapi ibadahnya yang diperbanyak. Kenapa? Karena ketika kita beribadah, kita akan dibangun untuk bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Semakin Anda menikmati kasih Tuhan, semakin Anda akan melihat tangan Tuhan bekerja di setiap area kehidupan kita tanpa kita sadari. Amin. Nah, saudaraku, setelah kita sadar kita ini diselamatkan oleh kasih karunia, kita sadar bahwa di dalam kasih karunia Tuhan hidup kita bukan oleh usaha kita, tapi hidup oleh iman atau percaya. Sehingga apa yang Anda percayai itulah yang akan terjadi dalam hidup kita. Kalau Anda percaya Anda diselamatkan hanya oleh kemurahan Tuhan, maka demikianlah jadinya hidup kita di dalam Yesus. Anda akan diberkati, dipulihkan, diselamatkan hanya oleh kasih karunia Tuhan. Amin. Kita tidak akan merasa hidup ini bertambah sulit ya. Kalau ada orang di luar sana yang ngomong dengan kita, wah dunia ini tambah susah, hidup bertambah sulit, ya opo-opo angel, enggak seperti zaman dulu. Bapak Ibu Saudara, beritakan kabar baik, katakan dunia boleh bertambah sulit, tetapi kita di dalam Tuhan semuanya tetap menjadi mudah. Amin. Karena bukan kekuatan kita yang mengusahakannya, tapi siapa yang mengerjakannya? Yesus. Amin Bapak Ibu. Itulah hidup oleh iman, bukan hidup oleh perasaan, bukan hidup oleh pengalaman Bapak Ibu Saudara. Saya kalau sharing dengan jemaat saya selalu ingatkan. Kalau ada jemaat yang berkata sebenarnya saya coba ini tuh karena dulu saya pernah mengalami keberhasilan. Saya bilang top ya, jangan pernah pakai pengalaman perasaan untuk menjalani hidup kita. Perasaan kita bisa salah, pengalaman kita tidak sepenuhnya benar. Tetapi iman kita kepada Yesus adalah kebenaran selama-lamanya. Amin. Iman itulah Bapak Ibu Saudara yang akan membuat kita bisa hidup dan berkuasa atas kehidupan ini. Kemudian yang terakhir adalah kita sadar bahwa hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus. Katakan dipimpin oleh Roh Kudus. 3 hal ini aja Bapak Ibu Saudara yang kita perlu ingat-ingat dalam hidup ini. Ya, setiap kali tidur, setiap kali kita mengalami masalah, setiap kali kita mengalami pergumulan, ingat 3 hal ini aja. Oh, aku ini diselamatkan oleh kasih Tuhan. Aku orang yang hidup oleh iman. Aku percaya aku diselamatkan. Dan minta supaya Roh Kudus memimpin, mengarahkan apa yang harus saya lakukan. Kemana saya harus melangkah. Apa yang harus saya putuskan.
biarkan Roh Kudus yang memimpin kehidupan kita. Kalau perasaan, pengalaman, pasti kita bisa salah. Nah, itu Bapak Ibu Saudara yang saya ingin ingatkan. Jemaat, ingatlah 3 hal ini aja. Ini akan menolong kita untuk bisa bertumbuh di dalam kasih karunia dan pengenalan akan Yesus Kristus. Semakin Anda bertumbuh akan kasih karunia, semakin Anda mengenal akan Yesus, maka semakin Anda bisa rest. Ya, katakan rest. Ya. Kuncinya rest adalah mengenal Yesus lebih lagi. Jadi kalau ada jemaat atau kita menjumpai teman kita Bapak Ibu Saudara dalam kehidupannya nggak bisa tenang, kemerungsung ya. Hawane uring-uringan Bapak Ibu Saudara, berarti dia belum mengenal Yesus lebih dalam. Tugas kita bukan ngelokke, tugas kita bukan menghakimi, tugas kita bukan menyalahkan, tugas kita adalah mendekati dan mengingatkan Yesus kepada dia. Amin, jemaat ya. Ingatkan Yesus kepada siapa? Yang pertama kepada suami atau istri kita. Kepada anak-anak kita. Lingkungan terdalam kita. Tugas kita bukan membuka atau mengingatkan kesalahan mereka. Tapi tugas kita adalah, apa jemaat? Tugas kita adalah mengingatkan Yesus. Katakan mengingatkan Yesus. Ya. Jadi kalau kita jengkel dengan suami kita melakukan kesalahan yang berulang kali, ya ingatkan dia bahwa dia sangat dikasihi Yesus. Itu aja. Enggak usah diingatkan akan kesalahannya. Saya percaya pengenalan akan Yesus akan mengubah kehidupan kita, mentransformasi kehidupan kita. Amin. Ya. Nah, Bapak Ibu Saudara, ketika kita bertumbuh dalam kasih karunia, semakin mengenal Yesus, maka hasil akhirnya kita akan menjadi pribadi yang bisa rest, tenang dalam menjalani dunia yang semakin sulit ini. Amin. Rasul Petrus pernah berkata, Bapak Ibu Saudara, bahwa dunia ini akan bertambah jahat, bertambah gelap. Bahkan Petrus berkata dunia ini akan semakin mengerikan. Tapi kabar baik di akhir dari tulisan Rasul Petrus, dia berkata, bagaimana caranya seseorang bisa bertumbuh kuat di tengah-tengah dunia yang semakin jahat ini. Petrus cuma memberikan 2 hal, yaitu bertumbuhlah dalam kasih karunia Tuhan dan pengenalan akan Tuhan kita Yesus Kristus. Amin. Ya. Inilah yang akan membuat jemaat gereja Tuhan kokoh tegak berdiri di tengah-tengah akhir dari zaman ini. Bapak Ibu Saudara, hari ini pastikan ya kita bisa mengenal Yesus lebih lagi dan bertumbuh di dalam kasih karunia Tuhan. Mari kita baca ayat pertama dari Roma pasal 8 yang menjadi ayat pertama tema kita, di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Mari kita baca jemaat 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi mereka yang, ya sekarang kita ganti kata mereka dengan nama kita masing-masing. 2, 3. Demikianlah sekarang tidak ada penghukuman bagi Vincent yang ada di dalam Kristus Yesus. Katakan amin. Haleluya. Nah Bapak Ibu Saudara, saya tidak tahu apa yang Anda pikirkan dan bayangkan ketika Anda melihat atau membaca kata-kata penghukuman. Siapa yang tidak pernah dihukum? Ya, enggak ada ya, semua kita pernah dihukum. Minimal di sekolah, mungkin kita tidak membuat PR ya kan. Atau mungkin kita dihukum oleh orang tua kita karena kita melanggar perintahnya ya. Zaman dulu ya saya sering cerita sama Cleon. Wah kamu sekarang enak ya. Dulu papi. Wah kan kita kadang gitu. Waduh pakainya sabuk Bapak Ibu Saudara. Wah terus itu loh mainan pedang yang dari plastik Bapak Ibu Saudara. Waduh sudah itu kita dididik seperti itu. Kalau ayah saya bilang jangan turun ke jalan raya. Itu kan ada trotoar bawahnya jalan raya. Begitu kita turun aja ketahuan Bapak Ibu Saudara. Waduh sudah. Sabuk atau pedang plastik, wah gitu di paha. Wah, nah saya nggak ngerti apa yang ada di pikiran kita, bayangan kita tentang penghukuman. Tetapi mari kita lihat Bapak Ibu Saudara, sebenarnya apa yang dimaksud dengan penghukuman. Sehingga kata-kata ini begitu penting sampai harus diberitakan kepada seluruh jemaat bahwa di dalam Kristus sudah tidak ada lagi penghukuman. Kenapa tidak diberitakan di dalam Kristus Anda diberkati begitu rupa? Kenapa tidak diberitakan di dalam Kristus Anda sudah disembuhkan?
Tapi Paulus memilih menjelaskan kepada kita bahwa di dalam Kristus tidak ada lagi penghukuman. Mengapa kata-kata ini begitu penting? Nah, Bapak Ibu Saudara, mari kita akan lihat apa yang dimaksud dengan penghukuman. Katakan bersama-sama penghukuman. Ya. Nah, kata penghukuman dalam bahasa Yunani ditulis dengan kata krima, ya, kata krima, ya, kata penghukuman di dalam bahasa Yunani, teks Yunani ditulis dengan kata krima. Kata krima artinya adalah damnatory sentence, ya, damnatory sentence. Nah, apa itu damnatory sentence, Bapak Ibu Saudara? Ini penjelasannya. Damnatory sentence adalah pernyataan atau deklarasi dari seseorang untuk mengutuk, mengecam seseorang atau sesuatu, seringkali disampaikan dengan cara-cara yang keras dan tajam. Nah, kata penghukuman ditulis dengan kata krima. Kata krima artinya damnatory sentence. Nah, damnatory sentence ini, damnatory ya, bukan damnatory, salah ketik ini, damnatory sentence. Nah, damnatory sentence ini adalah pernyataan atau deklarasi dari seseorang, biasanya disampaikan untuk mengecam, mengutuk seseorang dengan cara yang keras dan tajam, Bapak Ibu Saudara. Perhatikan penjelasan berikutnya. Biasanya kalimat-kalimat yang disampaikan dalam damnatory sentence ini adalah kalimat-kalimat yang mengungkapkan ketidaksetujuan, ya, atau penilaian yang kuat, Bapak Ibu Saudara, yang dapat ditemukan dalam berbagai konteks atau dalam berbagai bukti. Artinya orang yang melakukan damnatory sentence ini tidak sembarangan, karena orang ini melihat ada fakta-fakta atau bukti-bukti yang sangat kuat mendukung, sehingga orang ini bisa menyampaikan kutukan atau pernyataan-pernyataan yang keras. Ditemukan dalam berbagai konteks seperti dokumen, hukum, teks religius, ya. Dalam Alkitab kita seringkali membaca beberapa statement-statement yang disebut dengan damnatory sentence, ya. Bagaimana misalnya Tuhan mengutuk bangsa Israel pada waktu itu sebelum Yesus datang, ya, karena ketidaktaatan mereka, karena pelanggaran mereka, ada banyak sekali damnatory sentence yang ditulis di dalam Alkitab. Tapi juga oleh nabi-nabi pada waktu itu dalam pimpinan Roh Kudus mereka melakukan damnatory sentence. Artinya mengutuk. Elia pernah berkata kepada Raja Ahab bahwa hari ini kukatakan bahwa tidak akan turun hujan selama 3,5 tahun. Itu dimaksud dengan damnatory sentence. Dan kenapa Elia mengatakan itu? Karena memang ada buktinya bahwa Ahab telah melakukan kesalahan di hadapan Tuhan. Ya. Nah, terakhir kalimat tentang damnatory sentence. Ya. Dalam bahasa Indonesia dikatakan siapapun, ya, contoh-contohnya biasanya orang-orang yang menentang hukum negara akan dikutuk selamanya, bahkan diusir dari komunitas. Ya. Bahkan kita mungkin menjumpai praktek-praktek damnatory sentence ini di dalam komunitas kita. Atau mungkin kita pernah melakukan, Bapak Ibu Saudara. Satu statement yang keras kepada anak-anak, ya, sejenis mungkin nyaris mengutuk. Nah, Bapak Ibu Saudara, tapi nggak apa-apa, jangan tertuduh. Ini kita hanya ngomong bahwa contoh ini pernah sering kita lakukan atau kita jumpai dalam keseharian kita. Tindakan pejabat yang korup, ya, sangat tercela. Nah, itu pantas mendapatkan kecaman atau hukuman yang setimpal, yaitu damnatory sentence. Ya, jadi kecaman-kecaman gitu, Bapak Ibu Saudara. Nah, ini terakhir, benar-benar terakhir kalimatnya. Pengkhianatannya adalah tindakan yang tidak bisa dimaafkan, membuatnya tidak layak untuk mendapatkan kepercayaan dan penghormatan lagi. Saya berdoa sih di tempat ini tidak ada yang pernah mengalami yang namanya damnatory sentence. Tapi saya pernah, Bapak Ibu Saudara. Bahkan ketika kita gagal, kita jatuh, seringkali orang-orang melakukan hal itu. Apakah mereka salah? Enggak, Bapak Ibu Saudara. Karena faktanya, buktinya kita ada di dalam posisi yang seperti itu. Ya. Dan dikatakan mereka yang menyebarkan kebencian dan kekerasan akan dikutuk di mata masyarakat dan dalam sejarah. Nah, ini damnatory sentence. Sifatnya langgeng, kekal. Jadi orang kalau ngomong si A, dia langsung ingat semuanya. Ya. Dalam kalimat-kalimat ini biasanya bahasa yang digunakan sangat kuat dan tegas. Kita ingat lagi ya penghukuman. Kata penghukuman yaitu damnatory sentence. Nah, artinya adalah seperti ini.
kata-kata mengutuk, kata-kata kecaman. Biasanya bahasanya kuat, tegas. Perhatikan kalimat ini. Tidak memberikan ruang untuk keraguan mengenai niat pembicara atau penulis seseorang yang melakukan dementory sentence ini. Mengutuk subjek tersebut. Jadi Bapak Ibu Saudara, gampangnya kayak ginilah ya dari kalimat-kalimat yang panjang tadi. Penghukuman itu artinya satu statement, kalimat yang disampaikan oleh seseorang kepada orang lain yang sifatnya mengutuk, Bapak Ibu Saudara, menghukum. Ya. Dan orang yang melakukan ini, dia tidak ada keraguan sedikit pun untuk melakukan ucapan-ucapan yang keras. Karena apa? Karena buktinya kuat, faktanya mendukung. Paham ya Bapak Ibu Saudara ya? Jadi ini bukan gosip, bukan hoax. Tapi betul-betul memang kenyataan terjadi seperti itu. Dan bagi orang-orang yang kuat dia menyampaikan itu. Nah, waktu saya membaca ini Bapak Ibu Saudara, saya diingatkan bahwa di sekitar kita ada satu pribadi yang suka sekali melakukan dementory sentence. Siapa namanya? Iblis. Ya, setan. Setan seringkali melakukan dementory sentence dalam hidup kita, dalam pikiran kita. Dan setan Bapak Ibu Saudara, dementory sentence ini sifatnya kan tidak ada sedikit pun keraguan. Kenapa setan melakukan itu? Karena setan menggunakan kenyataan-kenyataan hidup yang kita jalani sesuai, pantas untuk dia melakukan itu kepada kita. Misalnya, bisnis kita menurun. Ya, kita gagal, utang kita bertambah. Lalu iblis mulai melakukan dementory sentence, penghukuman bagi kita. Jadi penghukuman itu bukan sekedar fisik yang disiksa atau fisik yang dihukum. Tapi penghukuman di sini berbicara tentang kalimat-kalimat negatif yang terus disampaikan oleh iblis dalam pikiran kita untuk menjatuhkan kita, untuk mengutuki kita. Nah, iblis seringkali ngomong gini, wah lihat tuh bisnismu gagal toh, lihat usahamu gak ada yang jalan toh. Dia akan buka semua fakta Bapak Ibu Saudara. Lalu terakhirnya dia akan bilang, bagaimana kamu bisa sukses? Kamu orang yang gagal. Nah, dia melakukan yang disebut dengan penghukuman atau kata krima atau dementory sentence. Kamu sudah tua, wajar kalau sakit-sakitan. Ya, Bapak Ibu Saudara, seringkali iblis menembakkan kalimat-kalimat yang buruk dalam hidup kita. Nah, itulah yang Paulus katakan, sudah tidak ada lagi kata krima, sudah tidak ada lagi penghukuman, sudah tidak ada lagi dementory sentence dalam kehidupan kita yang percaya kepada Yesus. Amin. Sehingga sekalipun kenyataan-kenyataan yang kita jalani adalah hal-hal yang buruk, dan seringkali iblis menggunakan itu untuk mengutuk kita, untuk melemahkan kita. Tetapi Yesus adalah pembela kita. Amin. Dia tidak hanya membela kita, tapi dia sanggup memulihkan kita. Amin jemaat. Jadi hari ini jangan kita menjadi lemah hanya karena perkataan-perkataan sijat yang sering kali muncul dalam pikiran dan hati kita, jemaat. Iblis suka sekali memberitahukan, membisikkan kalimat-kalimat yang buruk, yang tidak baik, yang negatif. Sehingga kita menjadi lemah, Bapak Ibu Saudara, dan tidak mempunyai pengharapan. Saya selalu katakan, dunia ini Mesir adalah gambaran dunia ini. Mesir artinya Mitsrayim. Mitsrayim apa artinya? Tekanan ganda, katakan tekanan ganda. Nah, tekanan pertama itu apa saudaraku? Kata krima pertama, penghukuman. Soal ekonomi, pekerjaan, keuangan. Begitu seseorang kena di situ, kata krima atau penghukuman yang kedua adalah kesehatan. Orang yang stres pasti kesehatannya terganggu. Nah, setelah itu apa? Kebinasaan. Nah, jemaat yang dikasihi Tuhan, hari ini saya ingin meneguhkan kita kembali. Jangan kita menjadi orang-orang yang lemah dan kehilangan pengharapan. Amin. Dunia ini wajar kalau kehilangan pengharapan karena mereka tidak mengenal Yesus. Pak Yakub minggu lalu berkata, kalau mereka mengenal Yesus, mereka tidak mungkin menyalibkan atau menghancurkan Yesus di atas kayu salib. Amin. Karena dunia tidak mengenal Yesus,
Makanya mereka mudah sekali kehilangan pengharapan. Tapi jemaat JKI Puri Marina, hari ini bangkitlah. Sebab terangmu sudah datang. Amin. Anda orang-orang yang diberkati. Anda orang-orang yang sehat. Umurnya panjang. Sepanjang Anda mendoakan. Amin. Kalau hamba Tuhan di sini ya sesuai teks. Teksnya 120 tahun ya kami ngomong minimal 120 tahun. Tapi mungkin ada jemaat yang milih, Pak ojo kesuwen, saya lebih senang cepat-cepat di surga. Ya gak apa-apa saudaraku. Yang penting kita pulang dalam keadaan yang bahagia. Amin. Bukan karena banyak selang di tubuh kita. Amin jemaat. Doakan itu setiap hari. Dan ini bukan hanya doa bagi senior-senior kita, orang-orang yang sudah berusia lanjut. Saya selalu katakan kepada senior-senior, ya opa-oma, bahwa kematian itu sekarang tidak hanya menjadi jatahnya orang tua. Tapi dari usia anak-anak muda sampai usia dewasa dan menjadi tua. Semuanya sekarang bisa mengalami kematian. Amin. Karena itu Bapak Ibu Saudara, mari kita berdoa Tuhan. Kalau Tuhan panggil aku pulang, aku mau pulang di atas tempat tidurku yang paling nyaman. Amin. Loh doa kan boleh minta. Amin saudaraku. Ya tapi karena ini bukan khotbah penghiburan atau pemakaman ya kita stop di sini. Nah, tapi yang saya ingin tegaskan bahwa Bapak Ibu Saudara, di dalam Kristus, perkataan-perkataan iblis itu sudah tidak memiliki kuasa sedikit pun bagi kita. Amin. Kenyataan-kenyataan yang kita jalani hari ini, fakta-fakta keadaan yang kita jalani hari ini, tidak akan pernah membuat hidup kita menjadi lebih buruk. Amin. Sebab kita punya Yesus, juru selamat kita. Dia yang telah menghancurkan segala kutuk dari si jahat. Dan hari ini di dalam Kristus Anda adalah orang-orang yang dikasihi. Amin. Dan sebagai orang-orang yang dikasihi, percayalah Bapa berkenan untuk memberkati dan memberkati kita. Amin jemaat. Nah itulah kata terima. Mari kita berikan tepuk tangan ya. Kalau mumpung ada yang tepuk tangan ikut Bapak Ibu Saudara ya. Supaya kita enggak izin. Kita kan kadang pengen tepuk tangan ya toh, bingung. Engko ora ono sing melu tepuk tangan piye. Nah, kalau ada ikut, kita responi firman Tuhan dengan sukacita. Amin. Ya. Pak Didi, saya, Pak Yakub, nanti mungkin ada dari tempat ini jemaat yang berdiri di sini khotbah. Kita responi, bukan orangnya, tapi firman-Nya. Amin, saudaraku. Anda datang ke tempat ini bukan karena orangnya, karena firman-Nya, firman Kristus. Nah, tidak ada penghukuman artinya bahwa kita sudah dibebaskan oleh Yesus Kristus dari tindakan praktik damnatory sentence. Amin. Hari ini Anda sudah bebas. Kalau ada damnatory sentence yang muncul dalam pikiran kita, dalam benak kita, dalam hati kita, mungkin datang dari orang-orang terdekat kita, mungkin datang dari anak kita, mungkin datang dari pasangan kita, mungkin datang dari tetangga atau saudara kita, atau dari si jahat. Katakan hari ini bahwa di dalam Yesus, perkataan-perkataan buruk itu tidak lagi punya kuasa dalam hidup kita. Amin. Damnatory sentence tidak lagi memiliki kekuatan di dalam hidup kita. Karena hidup kita sudah diselamatkan, dimerdekakan oleh Yesus Kristus. Ayat yang kedua, siapa yang membebaskan kita, memerdekakan kita Bapak Ibu Saudara? Roh Kudus dalam kehidupan kita di dunia ini. Roh Kudus yang memberi hidup, katakan memberi hidup saudaraku. Ya. Kata hidup di sini ya sekali lagi kita tidak melihat hidup yang dicontohkan oleh dunia. Bapak Ibu Saudara ya. Jadi kalau Anda melihat kata hidup di dalam Alkitab, jangan lantas kita membandingkan kehidupan yang ditulis dengan kehidupan yang kita lihat di luar sana. Kalau kehidupan yang kita lihat di luar sana adalah kehidupan yang penuh dengan susah payah, penderitaan, kesulitan, kepahitan. Tapi kehidupan yang ditulis, yang diberikan oleh Yesus, Yohanes 10 ayat 10 apa saudaraku? Yesus berkata, aku datang untuk memberikan kepada mereka hidup. Dan hidup di dalam, waduh kurang keras. Siapa yang suka kelimpahan angkat tangan? Jangan malu-malu Bapak Ibu Saudara, ya lebih tinggi. Ya, katakan, Yesus memberikan kita hidup dan hidup dalam
segala kelimpahan. Amin. Jadi roh yang memberi hidup di sini artinya roh yang memberikan kepada kita hidup di dalam segala kelimpahan. Anda berlimpah. Kalau kita ngomong kelimpahan juga jangan lantas kita pikirannya hanya kepada materi uang. Itu pasti Tuhan berikan. Tapi di dalamnya ada banyak. Makanya Yesus memakai kata segala kelimpahan. Artinya di dalamnya ada kesehatan, ada kebahagiaan. Amin. Siapa yang mau berlimpah bahagia? Wah semua, saya juga. Amin, haleluya. Karena kebahagiaan tidak bisa dibeli dengan uang. Amin. Kebahagiaan hanya bisa diberikan oleh siapa? Yesus. Uang hanya bisa membeli makanan yang enak, rumah yang bagus, tempat tidur yang bagus. Tapi uang tidak bisa memberikan kepada kita nafsu makan, tidur yang nyenyak, atau kebahagiaan. Tapi kalau orang nggak ada uang, lebih susah lagi Bapak Ibu Saudara. Ya enggak, ini bercanda. Tapi kebahagiaan itu hanya bisa diberikan ketika Anda menerima Yesus Kristus. Amin. Jadi hari ini setiap kali iblis ingin mendamantori sentence kita, ingin menghukum kita, pikiran-pikiran lewat pikiran kita. Kamu dulu seperti ini, sekarang kok seperti ini. Ayo toh, kadang bisa seperti itu loh Bapak Ibu Saudara. Makanya dalam pemberitaan Injil kasih karunia kita juga tidak boleh menggunakan ungkapan seperti ini. Tuhan Yesus kan sudah sayang sama kamu. Masa kamu gak mau memberi yang terbaik buat Tuhan? Itu bukan berita Injil. Karena Injil tidak pernah menuntut balik seseorang. Amin. Tuhan mengasihi itu satu arah. Direct. Makanya sedikit cerita soal bimbingan pranikah. Kalau jemaat yang diberkati di tempat ini dalam materi bimbingan pranikah kami beritahukan bahwa tidak ada istilah dalam hubungan suami istri kata-kata saling mengasihi, saling melayani, saling menghormati, saling menghargai. Tidak ada kata saling di dalam pernikahan. Karena kalau menggunakan kata saling, itu kasihnya bukan kasih Kristus. Kasih Kristus itu satu arah. Dan tugas mengasihi itu adalah tugas suami yang adalah kepala gambaran Kristus bagi jemaat. Amin. Satu arah. Istri tidak akan bisa mengasihi suaminya. Makanya jelas di dalam Alkitab, perintah Tuhan, tugas istri adalah tunduk. Amin. Bukan mengasihi. Jemaat, gereja, kita gagal mengasihi Tuhan. Dan Alkitab jelas berkata, istri adalah gambaran jemaat. Kalau istri coba mengasihi suami, nggak bisa. Isinya cuma saling menuntut. Hari ini kembalilah pada porsi masing-masing. Amin. Istri tugasnya menghormati. Percaya. Sama seperti gereja kepada Kristus. Tugas gereja adalah percaya. Sudah percaya aja. Seorang laki-laki itu kebutuhannya cuma satu. Dipercayai saja. Percaya bahwa suami kita adalah gambaran Kristus. Tapi kalau kita belum melihat Kristus di dalam sosok suami kita, jangan kita lemah. Bapak Ibu Saudara, tumpang tangan waktu suami kita gitu. Tumpang tangan. Suamiku adalah Kristus bagiku. Amin. Siapa yang suka dekat dengan Kristus? Ya kan? Nah, jadi suami-suami, kalau istri kita pulang rumah dia malah ke dapur. Kita nyusul ke dapur dia malah ke kamar. Kita ke kamar dia ke ruang tamu. Hati-hati, berarti dia bukan melihat kita sebagai Kristus. Saya pernah guyon sama istri. Tapi bukan, dia melihat saya tetap Kristus. Ini tak susul ke kamar ke dapur. Tak susul ke dapur terus dia jengkel. Orang ini urusannya diakeh, oh jadi until terus. Bapak Ibu Saudara, ya. Kalau ibu-ibu Anda belum melihat Kristus di dalam sosok suamimu, jangan lantas didamantori center, jangan dikutuk, jangan dihukum, tapi didoakan. Istri-istri katakan didoakan. Ya, saya berdoa lepas dari tempat ini, istri-istri suka berdoa, bukan untuk mall, tapi untuk suaminya. Amin. Loh, mall apa Pak? Doa keliling sampai tanda-tanda heran. Tanda-tanda herannya apa? Saleh 50%. Saleh 70%, ya kan. Saya sama istri ya jalan ke
satu tempat ngelewati sebuah toko. Tulisannya gede. Diskon, sale 50% besar gitu. Terus saya gojekan sama istri. Nih, itu barang apa toh? Kok ditempel namanya sale 50% ini barang apa? Langsung dia ketawa. Halah katanya. Ya kan? Ya, saya tandain istri. Ya. Sale 50% itu kan pesan, bukan nama barang. Tapi saya guyon. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau pernikahan kembali pada porsi masing-masing. Itu nanti pernikahan kita menjadi bahagia. Amin. Memang sepertinya kesannya nggak seperti yang biasa kita dengar loh Pak. Dalam pernikahan kan harus saling mengasihi. Kan harus saling menghormati. Harus saling menghargai. Pertanyaannya bisa nggak gitu. Ayo Bapak Ibu Saudara, semua diam. Sunyi sepi sendiri. Enggak ada yang bisa Bapak Ibu Saudara. Gagal, isinya apa? Konflik, tuntut menuntut. Pernikahan menjadi ajang seperti ruang penghakiman, ruang sidang. Satu penuntut, satu pengacara. Anaknya bingung, seringkali dijadikan saksi. Tapi harus memberatkan salah satu, kan kasihan. Hari ini mari suami-suami, istri-istri. Suami kembalilah pada fitrahnya yaitu Kristus sebagai kepala. Amin. Bagi istri yang adalah jemaat. Tugas suami kepada istri adalah mengasihi, lebih sungguh. Amin Bapak-bapak. Amin Bapak-bapak. Lumayan keras tapi belum sepenuhnya. Amin Bapak-bapak. Kurang keras, pasti bisa lebih keras. Coba kalau Anda teriak-teriak sama tukang parkir itu loh Bapak Ibu Saudara. Coba, amin Bapak-bapak. Waduh haleluya, istri-istri berikan tepuk tangan. Jangan bapak-bapak dong, istri-istri harusnya yang tepuk tangan. Nah, istri-istri, ya, tugas Anda adalah mempercayai suamimu, menghormati suamimu. Suami-suami katakan amin. Ya. Nah, amin istri-istri, baru sedikit. Amin ibu-ibu, lebih keras kalau kita lagi teriakin anak-anak kita itu loh ibu-ibu. Amin ibu-ibu, amin. Ya haleluya, mari kita berikan tepuk tangan bapak-bapak. Haleluya. Ya, jadi kalau hidup itu kembali pada bagaimana Tuhan merancangkan, itu enak. Anak-anak itu akan tahu jelas, ya, bagaimana fungsi papanya, bagaimana fungsi mamanya. Nah, pernikahan yang benar adalah suami, gambaran Kristus, menjadi kepala bagi jemaat, bagi istri. Tugas suami jelas mengasihi. Satu arah, amin. Dan tidak menuntut apapun. Amin, jemaat. Saya nggak ngerti, nggak ada di materi. Tapi saya percaya ini adalah pimpinan Roh Kudus. Amin. Ya. Nah, bagi yang sudah menjadi orang tua tunggal, nggak apa-apa kalau Anda bapak-bapak. Yesus bisa menjadi penolong lewat Roh-Nya yang kudus. Amin. Bagi ibu-ibu Anda orang tua tunggal, Yesus menjadi suami kepala bagi hidup Anda. Dia yang akan memimpin ibu-ibu semua. Amin. Sampai nanti kita berjumpa dengan kekasih kita di surga dalam kemuliaan yang kekal. Amin. Nah, Roh yang memberi hidup telah, katakan bersama-sama, apa saudaraku? Memerdekakan kamu di dalam Kristus dari hukum dosa dan hukum maut, saudaraku. Jadi ada dua hukum yang seringkali melakukan penghakiman kepada kita. Dosa sudah dikalahkan Bapak Ibu Saudara. Tapi kuasanya masih bekerja dalam kehidupan orang percaya. Dia suka menghakimi kita. Dia suka menuduh kita, mengintimidasi kita. Seolah-olah Kristus itu tidak sepenuhnya cukup dalam hidup kita. Christ not enough dalam hidup kita. Kita harus masih do something dalam kehidupan ini. Bapak Ibu Saudara, itu yang iblis lakukan. Iblis tidak suka ketika jemaat melihat bahwa Kristus itu cukup bagi kita. Amin. Kalau Bapa di surga aja bilang, anaknya ini cukup untuk memuaskan dia. Sudah tidak ada lagi korban yang Bapa mau. Selain korban dari putranya yang tunggal. Amin. Berarti bagi jemaat, Bapak juga ingin ngomong. Nah, kalau kamu punya Yesus anakku, itu cukup untuk semuanya. Amin. Apapun kebutuhan Anda, jawabannya adalah Yesus. Amin.
Anda pengen hutangnya dilunaskan? Jawabannya Yesus. Kembalilah kepada Yesus, kenalah Yesus, nikmatilah Yesus lebih banyak. Maka Yesus yang akan menyelamatkan kita dari setiap hutang-hutang kita. Amin. Dengan cepat, Roh Kudus memerdekakan kita. Caranya bagaimana saudaraku? Dalam konteks penghukuman atau damantary sentence, dia akan mengingatkan kita. Ketika kita diserang oleh iblis, kita diserang oleh kata-kata yang negatif, Roh Kudus akan mengingatkan kita. Pak Hendro, enggak benar itu perkataan itu, enggak betul itu perasaanmu. Yang betul adalah Pak Hendro sudah sembuh oleh bilur Yesus. Amin. Setiap kali iblis coba membangkitkan tanda-tanda sakit penyakit, gejala-gejala di dalam tubuh kita. Lalu kita mulai trauma, kita mulai khawatir, kita mulai cemas. Lalu kita lihat usia kita, lantas kita berpikir, apa mungkin karena aku sudah bertambah tua ya? Kok aku seperti ini? Lalu Roh Kudus akan ngomong, stop, enggak seperti itu. Anda adalah orang yang dikasihi Tuhan. Setiap hari semakin sehat, setiap hari semakin diberkati. Amin. Saudaraku. Kalau Anda diingatkan tentang hutang-hutang Anda yang tertunda, Anda diingatkan oleh kesalahan-kesalahan Anda dengan mendiang suami, mendiang istri, atau dengan orang lain. Sehingga iblis berkata, karena kamu pernah melakukan itu, makanya kamu sekarang mengalami hal ini. Bapak, Ibu, Saudara, hari ini izinkan Roh Kudus bersuara keras dalam hidupmu, memimpin kita, memerdekakan kita dari damantary sentence. Amin. Dari perkataan-perkataan yang negatif, dari setiap ketakutan, kekhawatiran. Sama seperti Goliat ketika dia menghadapi bangsa Israel. Apakah Goliat sudah menyerang bangsa Israel? Belum, Bapak Ibu Saudara. Tapi apa yang dialami oleh bangsa Israel? Bangsa Israel ketakutan. Tengah mati. Sampai mereka nggak berani beranjak dari tempat. Padahal Goliat belum menyerang bangsa Israel. Tapi Goliat pakai apa? Damantary sentence. Goliat ngomong, hai Israel, mana Allahmu? Tunjukkan dong, buktikan Allahmu. Ayo maju, 1 lawan 1. Waduh Bapak Ibu Saudara. Goliat seperti itu. Israel ketakutan. Mungkin kita belum mengalami. Tapi saya percaya firman Tuhan datang untuk menolong menjaga kita. Amin. Kalau satu kali ada rekan bisnis atau pikiran kita yang tidak baik muncul. Lah piye mau bisnis lebih besar, modalnya gur cuman semene, ya kan? Atau kita mau coba melangkah berbisnis, lalu ada suara berkata, ora iso angel, bisnis sekarang sulit. Ya. Apalagi modalmu cuman segini, belum nanti ini, belum nanti ini. Bapak Ibu Saudara, saya berdoa biarkan Roh Kudus bersuara untuk menolong kita. Apa yang Roh Kudus lakukan? Dia akan mengingatkan kita akan perkataan Yesus. Amin. Dia akan menyertai kita. Dia akan menolong kita. Dia akan menghibur kita. Dan yang luar biasa, dia akan berdoa bagi kita. Amin, saudaraku. Kita bersyukur bahwa ada Roh Kudus yang diberikan oleh Bapa bagi kita. Roh Kudus akan menolong menyertai kita. Dan yang terpenting Roh Kudus akan memerdekakan kita dari setiap penghukuman-penghukuman yang dilakukan oleh si jahat dan kuasa jahatnya yang bekerja dengan kuat di tengah-tengah dunia yang semakin mengerikan ini. Amin. Kalau kita berusaha mengasihi, kalau kita coba Bapak Ibu Saudara, mengasihi istri, lalu ada suara berkata, ya toh, mbok sabari tambah dadi toh, tambah gak ada perubahan toh, tambah seperti ini toh. Nah, harusnya kan mbok elekke, mbok tegur Bapak Ibu Saudara. Biarkan Roh Kudus yang mengingatkan. Kalau Roh Kudus bilang jangan, diam ke aja, doakan saja. Ya udah kita nurut sama Roh Kudus. Amin. Diamkan, doakan. Bapak Ibu Saudara, kalau kita hidup dipimpin oleh Roh, kita akan melihat hidup yang sebenarnya itu kita rasakan. Hidup yang surga berikan bagi kita itu akan terjadi. Amin. Karena Roh Kudus yang menggait kita. Bapak Ibu kalau kita datang gini, kita lihat sebuah iklan. Wonderful Bali. Wah, Paradise in Earth Bali. Wah, bagus-bagus fotonya.
Tapi kalau kita belum pernah ke sana, lalu kita datang, kita bingung Bapak Ibu Saudara, ini tempat di mana, lokasinya di mana, untuk ke sana bagaimana. Kita nggak akan bisa merasakan keindahan yang diiklankan itu. Tapi beda kalau ada orang yang mau memimpin kita. Pak bener loh, Bali itu bagus, nggak percaya besok ke Bali. Telepon aku tak temani, tak anter ke tempat-tempat yang terbaik, ke makanan-makan yang terbaik. Selesai kita ke Bali bersama orang ini, apa yang kita lakukan? Kita bisa berkata, wah Bali apik tenan. Makanannya enak-enak tenan. Karena apa? Ada orang yang memimpin kita. Dan kalau kita mau menikmati kehidupan surga, biarkan yang dari surga memimpin kita. Amin. Kalau daging yang memimpin kita, dunia yang memimpin kita, yang kita rasakan, kehidupan dunia dalam kekristenan kita. Akhirnya kita menjadi orang-orang Kristen yang tidak bisa menikmati kekristenan dengan baik. Kekristenan adalah kehidupan surga yang diberikan bagi kita. Amin jemaat. Kekristenan bukan agama, kekristenan adalah kehidupan surga yang diberikan di tengah-tengah dunia yang sudah rusak dan gelap. Jadi kita bersyukur kita menjadi orang-orang Kristen. Amin saudaraku. Roma 8 ayat 3. Sebab apa yang tidak mungkin dilakukan oleh hukum Taurat, ya, karena tidak berdaya oleh daging, telah dilakukan. Katakan telah dilakukan saudaraku. Oleh siapa? Oleh Allah, bukan oleh kita saudara. Jadi hari ini hukum Taurat sudah selesai. Amin. Banyak orang seringkali berkata, oh kelompok kasih karunia itu menghilangkan hukum Taurat, menghapuskan hukum Taurat. Enggak Bapak Ibu Saudara. Justru kita ini menjunjung tinggi loh hukum Taurat. Karena justru saking tingginya ini kita tidak mampu untuk menggapainya. Amin. Tidak ada seorang pun yang bisa memenuhi semua yang tertulis. Sehingga kita butuh juru selamat. Siapa namanya? Yesus. Yesus berkata dia datang tidak untuk menghapus, tapi dia datang untuk menggenapi hukum Taurat bagi kita. Amin. Dengan cara apa? Tuhan menggenapi dengan cara mengutus anaknya Yesus Kristus dalam daging serupa dengan kita manusia. Dikuasai oleh dosa. Dan karena dosalah ini, karena Yesus mengambil rupa sebagai manusia yang penuh dengan dosa kita. Sehingga Tuhan bisa menjatuhkan hukuman kepada Yesus. Semua dosa kita ditimpakan kepada daging yang ada di tubuh Yesus. Bapak Ibu Saudara, itulah ceritanya bagaimana dosa kita bisa diselesaikan oleh Yesus. Supaya, perhatikan, tuntutan. Nah, tuntutan ini damatory sentence Bapak Ibu Saudara. Tuntutan hukum Taurat, di apa saudaraku? Digenapi dalam kita yang tidak hidup menurut daging, tapi menurut roh. Jadi hari ini mari kita bersuka cita, sudah tidak ada lagi penghukuman, sudah tidak ada lagi tuntutan dalam hidup kita. Amin. Kasih salam kiri kanan, katakan selamat, sudah tidak ada lagi tuntutan. Amin. Haleluya. Bapak Ibu Saudara, tidak ada tuntutan. Di gereja ini juga tidak ada tuntutan. Amin. Anda tergerak untuk melayani apa? Di mimbar, musik, pujian. Yang penting jangan terus suaranya fals Bapak Ibu Saudara. Ya itu nanti ya ini kasihan semuanya. Langsung datengin Pak Didi. Pak saya pengen melayani Pak. Nanti Pak Didi pasti kasih kesempatan. Datang dulu hari Sabtu. Bareng-bareng latihan. Pak Didi akan lihat. Nah Bapak Ibu Saudara. Pak saya pengen aser. Pak saya pengen apa? Silakan Bapak Ibu Saudara. Kalau tiba-tiba Anda merasa nggak sejahtera, ya, Anda pengen istirahat dalam pelayanan, nggak apa-apa ngomong baik-baik, Pak. Saya jangan dijadwal dulu ya, nggak apa-apa. Di sini kita benar-benar belajar untuk bagaimana kasih Kristus itu bisa mengalir dalam kehidupan semua jemaat. Amin. Keuangan gereja naik turun, nggak pernah loh Bapak Ibu Saudara kita cerita hamba-hamba Tuhan khotbah di mimbar cerita. Yang diceritakan selalu yang baik-baik semua. Dan memang seperti itulah keuangan gereja semakin hari semakin bertambah baik. Amin jemaat. Ya, kita doakan supaya sampai waktunya nanti gereja bisa membangun lantai 2 dan menjadi gereja yang lebih baik lagi. Tentunya
semuanya untuk kemuliaan Tuhan, terutama bagi orang-orang sekitar. Nah, Bapak Ibu, saya ingin mengupas bentar tentang hidup menurut daging dan menurut roh. Nah, kenapa, sebentar, saya mau cerita. Kenapa disebut kenapa hukum Taurat itu harus digenapi dalam hidup kita, Bapak Ibu Saudara? Ini jawabannya. 1 Korintus 15 ayat yang ke-56. Sengat maut ialah dosa dan kuasa dosa adalah hukum Taurat, Bapak Ibu Saudara. Karena itu kenapa hukum Taurat harus digenapi oleh Yesus supaya tidak ada lagi sengat maut yang bisa menyengat kita. Melalui apa bentuknya? Penghukuman, tuntutan tadi. Sehingga hari ini tidak ada lagi jemaat yang tertuntut. Amin. Kalau masih ada yang tertuntut harus bayar cicilan, harus bayar hutang, harus bayar apapun. Katakan, Yesus sudah menyelesaikan. Yesus menyediakan. Amin. Biarpun kita masih nyicil, tapi kita tidak pernah merasa tertuntut. Karena waktunya bayar, Tuhan sudah sediakan bagi kita. Amin. Bisa atau bisa? Pasti bisa. Karena Yesus yang mengerjakannya bagi kita. Nah, Roma 7 ayat 8. Di dalam perintah hukum Taurat itu, dosa mendapat kesempatan untuk membangkitkan di dalam diriku rupa-rupa keinginan. Sebab, perhatikan, tanpa hukum Taurat, katakan sama-sama jemaat, dosa mati. Sin is dead, Bapak Ibu Saudara. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Sudah kalimat ini aja kita ingat-ingat. Tanpa hukum Taurat, dosa mati. Tapi banyak gereja masih takut memberitakan Injil kasih karunia dengan radikal. Karena mereka berpikir justru sebaliknya. Kalau Injil kasih karunia diberitakan, waduh orang semakin banyak berbuat dosa. Salah, itu damantori sentennya iblis. Alkitab berkata justru kalau gereja berani memberitakan Injil, menutup diri terhadap hukum Taurat, dosa tidak punya kuasa dalam kehidupan jemaat. Amin. Saya yakin jemaat JKI Puri Marina, semakin Anda dengar Injil, semakin keinginan-keinginan untuk berbuat dosa semakin hilang dari hidup kita. Karena ini firman Tuhan yang ngomong, tanpa hukum Taurat, dosa mati. Sin is dead. Waktu saya cek bahasa aslinya, mati di sini benar-benar mati, terpisahnya roh dari tubuh. Dead, tidak punya lagi kekuatan, tidak punya lagi kuasa. Itulah yang membuat kita semakin yakin untuk terus memberitakan Injil Yesus Kristus. Selalu Yesus Kristus, selamanya Yesus. Karena setiap orang yang menerima Yesus, menikmati kasih Yesus tanpa syarat, tidak ada lagi tuntutan dari hukum Taurat. Sin is dead. Amin. Kalau kita mau jemaat tidak lagi hidup di dalam dosa, beritakan Injil. Jangan hukum Taurat. Karena tanpa hukum Taurat, dosa tidak memiliki kekuatan dalam hidup orang-orang percaya. Amin. Tanpa hukum Taurat, sin is dead. Tipu daya sejat terhadap Injil kasih karunia. Injil kasih karunia membuat orang bebas berbuat dosa. Injil kasih karunia memberikan izin berbuat dosa. Padahal kebenarannya Alkitab berkata, justru tanpa hukum Taurat, dosa tidak punya lagi kekuatan. Amin. Sin is dead. Roma 8 ayat 5, sebab mereka yang hidup menurut daging memikirkan hal-hal dari daging. Saya minta tolong pemusik bisa mempersiapkan diri, kita ada di slide terakhir. Mereka yang hidup menurut roh, katakan bersama-sama jemaat, memikirkan hal-hal yang dari roh. Nah, apa hal-hal dari roh? Bapak Ibu Saudara, Roma 8 ayat 6. Karena keinginan daging adalah maut, kematian, hal-hal yang merusak hidup. Tapi keinginan roh adalah life and peace forever. Amin. Keinginan roh adalah hidup. Ingat kalau kita membaca kata hidup, kita harus ingat perkataan Yesus. Hidup di dalam segala kelimpahan. Jadi kalau orang yang dipimpin oleh roh, dia akan memikirkan hal-hal yang dari roh. Keinginan roh adalah memimpin setiap umat-umat Tuhan untuk masuk dalam kehidupan yang Yesus sudah sediakan. Yesus sudah berikan. Apa itu? Hidup di dalam segala kelimpahan. Kalau saya balik, hidup tanpa kekurangan dalam segala sesuatu. Amin. Kalau hari ini ada jemaat-jemaat yang masih merasa kurang dalam hal-hal tertentu
di area-area hidup. Tugasnya adalah lebih banyak membebaskan Roh Kudus bekerja. Amin. Karena ciri-ciri orang yang dipimpin oleh Roh, hidupnya semakin hari semakin menikmati keberlimpahan dari Bapa. Amin. Ingat, kalau kita ngomong kelimpahan juga jangan berpikir tentang uang saja. Tapi kelimpahan di sini soal damai sejahtera, kebahagiaan, kenikmatan. Banyak orang punya uang banyak, tapi dia tidak bisa menikmati hidupnya. Banyak orang punya ranjang yang mewah dan mahal. Puluhan juta mereka bisa beli. Tapi tidur mereka tidak pernah bisa nyenyak. Tapi ada orang yang gak punya kasur. Hanya beralaskan tikar. Atau mungkin di sepeda becaknya mereka bisa tidur sampai ngorok-ngorok. Banyak orang bisa makan di restoran yang mahal-mahal. Tapi justru mereka tidak bisa menikmati rasa dari makanan itu. Tapi ada orang yang hanya punya nasi, punya sambal, punya kerupuk, tapi dia bisa makan betul lahap. Nah itulah yang Roh Kudus akan berikan dalam hidup kita. Amin. Artinya Anda tidak harus jadi orang miskin supaya bisa makan sambal, nasi dan kerupuk. Amin. Bahkan dalam kehidupan Anda sekarang, jangankan kerupuk satu, Anda bisa beli kerupuk satu black. Dan Anda bisa menikmati itu. Amin saudaraku. Dengan apa? Kebahagiaan yang Roh Kudus akan berikan kepada kita. Saya sering guyon sama teman-teman, termasuk ini rekan-rekan kita dari sekolah Alkitab. Nah sekarang kalian tahu toh, orang punya duit bingung mau makan apa. Orang yang gak punya duit juga bingung besok makan apa. Sama-sama bingung. Ya kan sering mereka kita ajak makan di luar. Lalu karena kita bingung kita tanya, kalian mau makan apa? Waduh bingung. Apa ya Om? Karena semua sudah kita ajak Bapak Ibu Saudara bingung. Nah Bapak Ibu Saudara, kalau Roh yang memimpin, kita akan menikmati hidup dalam segala kelimpahan. Amin. Saya sebenarnya pengen, for the mindset of the flesh is dead, but the mindset controlled by spirit finds life and peace. Finds life and peace. Amin. Kalau Anda mau menemukan hidup berkelimpahan, jawabannya bukan bekerja lebih keras. Jawabannya bukan menabung lebih banyak. Itu pasti nanti Roh Kudus akan pimpin dalam hidup kita. Amin. Kalau Anda mau menemukan hidup yang berkelimpahan dalam segala hal, Bapak Ibu Saudara, dipimpin oleh Roh. Nah, yang menarik di sini, terakhir saya mau tutup. Untuk flesh is dead, itu dipakai kata-kata mindset. Kalau Anda perhatikan sebelumnya, bahasa Indonesia, ya, mereka yang hidup menurut daging, yang kedua mereka yang hidup menurut roh. Nah, sama-sama dipakai kata hidup, tapi yang satu menurut daging, satu menurut roh. Nah, Bapak Ibu Saudara perhatikan. Untuk flesh dipakai mindset, untuk spirit dipakai control. Ya. Ini dua kata yang berbeda. Kalau kita perhatikan terjemahan yang lain, The Passion Translation, dikatakan untuk daging itu digunakan motivate, tapi untuk roh digunakan impulse. Nah Bapak Ibu Saudara, kemarin minggu lalu Pak Yakub itu khotbah ngomong gini, apa yang tidak pernah kita dengar, apa yang tidak pernah kita pikirkan, itu yang disediakan. Amin, pengharapan yang tidak mengecewakan. Nah, kadang kita berpikir gini, wah berarti kalau itu nggak usah memikirkan, jangan mengharapkan supaya nanti disediakan oleh Tuhan, betul nggak? Kadang kan kita guyonan gitu ya toh. Kalau kita ngomong saya pokoknya pengen mobil, lo jangan dipikirkan supaya nanti Tuhan sediakan karena ayatnya ada. Nah, apa hubungannya Bapak Ibu Saudara? Daging itu seringkali dalam Alkitab digunakan dengan kata-kata motivate atau mindset yang diatur, dikendalikan atau direncanakan. Jadi kata-kata motivate itu sesuatu yang direncanakan, sudah dipikirkan sehingga itu menggerakkan seseorang. Jadi dosa itu tidak tiba-tiba muncul, tapi biasanya orang lihat dulu, memikirkan dulu, lalu ada keinginan, lalu dia melakukan dosa dan maut upahnya. Nah demikian juga daging. Daging itu sifatnya gitu. Enggak langsung tiba-tiba, makanya enggak ada kejahatan tiba-tiba. Semuanya pasti ada awalnya. Nah daging itu seperti itu Bapak Ibu Saudara. Biasanya karena beberapa hal terjadi, lalu dia membentuk sebuah rangkaian, lalu akan menggerakkan daging kita. Misalnya bisnisnya sepi, tagihan tiba-tiba datang semua, lalu anak juga butuh uang. Akhirnya apa? Dagingnya memunculkan stres. Nah itu loh, itu yang dimaksud dengan motivate atau mindset. Jadi
ada pemicunya. Nah, kalau kontrol atau impuls oleh roh itu benar-benar secara otomatis. Jadi mengalir dalam syaraf-syaraf kita. Ya, bahkan dalam Alkitab dikatakan itu terjadinya seketika, mendadak, tiba-tiba, tidak direncanakan. Saya guyon sama Pak Peter semalam kan kita sharing tentang hal ini. Jadi kalau ada orang yang tiba-tiba, ya saya ingat ya yang saya kenal kan di tempat ini ya, yang lebih banyak Pak Yakob, Bu Foni. Nah, Pak Yakob ini katanya orang yang suka merencanakan, ya kan. Nah kalau Bu Foni kalau salah dikoreksi langsung ya Pak ya. Kalau Bu Foni ini pribadinya karakternya suka tiba-tiba gitu, ya langsung tergerak dengan spontanitas gitu. Tapi kalau Pak Yakob enggak, dia terencana ya. Bahkan kalau dulu waktu kami sering kumpul di kantor, Pak Yakob kerjaannya itu langsung nulis kertas. Pernah kertasnya ketinggalan ya, lalu saya ngambil, saya baca tuh jam segini ke sini, jam segini ke sini, dan ini segini, ke sini urut. Jadi dia pagi itu sudah ngurut ke Bapak Ibu sudah rencana ya. Nah kalau Ibu, Bu Foni, ya nanti bulan Juni akhir ulang tahun gereja sekaligus ulang tahunnya Ibu ya. Nah dia spontanitas, tiba-tiba. Nah mungkin ada orang-orang yang seperti itu. Nah saya sama istri juga, istri itu terencana. Kalau bangun pagi harus ini sampai selesai. Kalau saya enggak, yo hari ini gini, besok berubah gini, besok berubah gini. Wes pokoknya sak senenge hatiku. Wah kadang dia aja jengkel Bapak Ibu Saudara. Ya, mandi itu harus surut. Dia dulu, nanti saya dulu, terus Cleon dulu. Pernah saya bangun kepagian, saya mau mandi. Dia tanya, mau kemana? Mandi, nanti sik katanya. Dah leren-leren sik. Biar dia nyelesain, dia mandi, baru saya, baru anaknya, baru yang lain. Urut. Saya enggak bisa. Nah Bapak Ibu Saudara, ternyata kabar baik buat orang-orang yang seperti saya, Bu Foni dan lain-lain. Orang-orang yang spontanitas itu ternyata adalah ciri-ciri orang yang dipimpin roh. Begitu. Oh yang tepuk tangan berarti yang spontanitas. Enggak. Merencanakan baik. Bapak Ibu Saudara, tapi Alkitab berkata, orang yang suka merencanakan, biasanya goalnya itu untuk diri sendiri. Pasti. Pak Yakob merencanakan supaya dia enggak lupa. Karena kalau dia lupa, mungkin dia bisa berimbas buruk buat istrinya atau orang lain. Sehingga dia menjaga. Tapi goal utamanya pasti untuk diri sendiri, merencanakan. Tapi orang yang dipimpin oleh roh, goalnya adalah kehendak Tuhan. Amin. Bukan keinginan kita, bukan orang lain. Jadi hari ini Bapak Ibu Saudara, kalau tiba-tiba Anda merasa sesuatu, nah ini kita belajar lebih dalam. Kemarin kan saya beritahukan, apa yang Tuhan katakan dalam hatimu lakukan. Yang kedua sekarang kita belajar bahwa kalau itu muncul tiba-tiba, tidak pernah kita rencanakan. Kalau kita pakai bahasa Alkitab yang kemarin Pak Yakob kutip, tidak pernah muncul dalam hati, tidak pernah timbul dalam hati dan pikiran. Lakukan. Amin. Lakukan. Enggak usah mikir. Muncul dalam hati ya. Kalau perlu bisa mungkin sharing enggak apa-apa. Tapi selama kita damai sejahtera melakukan, lakukan. Itu adalah pimpinan dari Roh Kudus. Makanya Paulus berkata, adapun hidupku ini bukannya aku lagi. Melainkan siapa? Melainkan Kristus yang hidup di dalam aku. Amin. Jemaat, hari ini kita belajar Roma 8 ayat 1 sampai 6 bahwa kita sudah dimerdekakan dari penghukuman. Amin. Tidak ada lagi kata-kata buruk yang bisa mengatur atau mendesain hidup kita. Hari ini firman Tuhanlah yang akan menjadi kebenaran hidup kita. Amin. Jadi kalau hari ini Anda mulai bingung, Anda takut, khawatir karena kata-kata yang buruk muncul, hari ini katakan Roh Kudus sudah memerdekakan aku. Amin. Sudah tidak ada lagi tuntutan. Sudah tidak ada lagi kata krima atau damantari sentence dalam hidup kita. Tidak ada lagi tuntutan dan kutukan dalam hidup kita. Yang ada adalah suara Yesus dalam hidup kita. Yaitu apa? Kamu adalah anak yang dikasihi. Kamu orang yang diberkati. Semua dosamu sudah diampuni. Kamu sangat layak untuk diberkati. Amin. Mari kita bersyukur kepada Tuhan. Bapak Ibu Saudara, terima kasih kepada Yesus. Karena kasih karunia-Nya. Karena anugerah-Nya. Yang sudah menyelamatkan kita sedemikian rupa. Yesus yang begitu mulia. Dia yang adalah Tuhan, Bapak Ibu Saudara. Dia rela menjadi manusia, mengambil rupa seperti kita. Supaya apa Bapak Ibu? Supaya hukuman dosa itu bisa ditimpakan dalam tubuhnya.
Sehingga hari ini Anda dan saya tidak lagi menikmati penghukuman atau mengalami hal itu. Ya, kita akan nyanyikan satu lagu. Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Katakan tiada hentinya. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Bersama-sama katakan jemaat Tuhan. Tuhan, Kau sungguh besar. Katakan karya-Mu sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib. Mari kita berdiri bersama-sama jemaat. Tiada hentinya Ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari yang percaya kita bersyukur bersama-sama Kau katakan. selalu bersyukur. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur. Anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu, dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga. di mata-Mu. Jemaat yang dikasih Tuhan, hari ini Anda adalah orang-orang yang sangat berharga di mata Tuhan. Amin. Anda sangat berharga. Seberharganya Kristus bagi Bapa, demikianlah Anda bagi Dia. Hari ini izinkan Bapa memulihkan hidupmu, menyelamatkanmu, dan mengangkatmu tinggi menjadi berkat dan terang bagi dunia ini. Amin. Mari kita nyanyikan lagu ini. Katakan, Tuhan, Kau sungguh besar, karya-Mu sungguh ajaib. Tuhan, Kau sungguh besar. katakan karya-Mu Yesus sungguh ajaib. Karya-Mu sungguh ajaib. Amin. Tiada hentinya ku mengagumi, sungguh Kau ajaib. Mari kita yang bersyukur katakan bersama-sama. Mau selalu Mari angkat tangan jemaat bersama-sama. kepadamu, Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku bersyukur, ku mau selalu bersyukur kepadamu. Tuhan, anugerah-Mu mempesonaku. Dia selalu mengangkat kita, selalu dan selalu Kau angkat hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Semua jemaat katakan, Anugerah-Mu mempesonaku. bukankah Yesus cukup untuk mempesonakan kita? Terima kasih. Kau angkat Terima kasih. hatiku. Kau membuatku berharga di mata-Mu. Saya ingin jemaat saja katakan bersama-sama. Ku mau selalu bersyukur kepadamu, Tuhan. Anugerah sejahteranya melalui Roh Kudus-Nya yang telah diutus dalam hidup kita. Hari ini izinkan Roh Kudus memimpin kita. Dia akan mengangkat dan terus mengangkat hati kita, sehingga kita tidak pernah kehilangan pengharapan bahwa Yesus tetap mengasihi kita. Yesus sanggup menyelamatkan kita. Bersama katakan, ku
mau selalu. Semua jemaat angkat tanganmu, serahkan hatimu kepada Tuhan. Sebab dialah yang sanggup menjagai hati kita dengan damai sejahteranya, sehingga tidak ada lagi yang bisa mengganggu, mengubah hati kita. Amin. Kau membuatku berharga, ku mau selalu bersyukur kepadamu Tuhan. Anugerah mempesonamu, selalu dan selalu kau angkat hatiku, kau membuatku berharga di mana. Sekali lagi bersama-sama cuma katakan, kau membuatku berharga di matamu. Mari sekali lagi kita berikan tepuk tangan bagi Tuhan kita Yesus Kristus. Bapa, terima kasih untuk Yesus yang telah dianugerahkan mati bagi segala dosa kami, bangkit untuk pembenaran kami, naik ke surga, duduk di sebelah kanan Allah Bapa untuk menjadi pembela kami. Dan terima kasih untuk Roh Kudus yang telah diutus turun tinggal dalam hati kami, menjadi penolong penghibur yang terus menyertai, menghibur, menguatkan kami. Terima kasih Tuhan. Kami sungguh bersyukur untuk setiap anugerah-Mu yang terus mempesona kami, yang tidak pernah habis dalam hidup kami. Sehingga hari ini kami boleh menerima kekuatan yang baru dari Tuhan. Hari ini sudah tidak ada lagi penghukuman, penghakiman, dan segala macam bentuk tuntutan-tuntutan apapun yang bisa menuntut kehidupan kami, menghukum, mengintimidasi kami. Sebab di dalam Kristus kami sudah tidak ada lagi penghukuman. Terima kasih. Tuhan, sebentar kami mau pulang. Kami percaya Tuhan menyertai, memberkati kami. Dan sekarang semua jemaat, angkatlah kedua tanganmu dengan penuh percaya diri. Sebab kita adalah anak-anak yang dikasih Bapa. Terimalah berkat-berkat dari Bapamu yang ada di surga, yang mengasihi, yang tidak pernah meninggalkan kita. Tuhan memberkati engkau, Tuhan melindungi engkau, Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya selalu baru setiap hari. Perjalanan kita beruntung, kebajikan dan kemurahan Tuhan mengikuti kita sepanjang umur hidup kita. Engkau terus naik menjadi kepala. Apa saja yang kau kerjakan dengan kedua tanganmu diberkati Tuhan, sehingga oleh hidupmu semua orang diberkati. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan damai sejahteranya yang melampaui segala akal, memelihara hati, jiwa dan pikiranmu dalam penghiburan dan persekutuan dengan Roh-Nya yang kudus, yang terus menyertai kita, menolong menghibur kita, dan memeteraikan kita menjadi milik Kristus sampai Maranatha. Semua yang diberkati Tuhan, semua yang percaya sehat sudah sembuh, orang-orang yang beruntung katakan bersama-sama amin, 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 amin. Selamat hari Minggu, Tuhan memberkati kita. Kalau bisa jangan langsung pulang, kita bisa bervelositas.